Shalom saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai dan sukacita di hati. Puji dan syukur atas berkat kasih karunia Tuhan yang melimpah bagi kita setiap waktu. Bersyukur juga karena di tengah penyebaran virus corona ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk tetap mengandalkan Dia dan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita semua tahu bahwa di tahun 2020 ini, begitu banyak tantangan yang terjadi, terutama tantangan yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona. Tantangan ini sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, baik secara global maupun di Indonesia. Hal ini secara nyata kita alami. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi virus ini. Salah satunya adalah dengan cara melakukan tindakan yang menghindari perkumpulan orang. Di Bapakris BTN sendiri, hal ini juga nyata kita rasakan. Biasanya setiap hari Jumat kita beribadah sama-sama, kita bersukacita bersama, kita memuji Tuhan bersama. Saat ini ibadah setiap hari Jumat ditiadakan karena memang tidak jauh untuk menghindari penyebaran virus corona. Di tahun ini juga ada hal berbeda lain yang kita rasakan, yaitu perayaan Paskah. Perayaan Paskah tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Perayaan Paskah tahun ini kita laksanakan dengan melakukan ibadah online dan melakukan donasi sosial bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama tenaga medis yang berupaya untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, yang menguatkan iman kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rio Panggabean. Mari kita bersama-sama menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, apa kabar semua sahabat-sahabat Kristiani, para karyawan Bank BTN dimanapun kau berada hari ini. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Senang bisa menyapa saudara, terutama masih dalam suasana Paskah. Dan hari ini kita akan beribadah dengan penuh sukacita, menikmati kebenaran firman Tuhan juga dengan penuh sukacita. Oleh karena itu siapkan Alkitab saudara, kita akan membaca pada bagian dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang ke-7. Jika sudah, mari kita siapkan hati kita. Kita minta pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus untuk memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hamba-Mu boleh kembali menyapa sahabat-sahabat Kristiani secara khusus jemaat Tuhan yang bekerja di Bank BTN. Terima kasih Bapa, hamba sungguh sangat bersukacita atas kebaikan-Mu. Kalau hari ini kau memilih hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, saluran kebenaran firman Tuhan untuk saudara-saudara yang ada di Bank BTN. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu, perlengkapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya, kami mengerti. Dan setelah ibadah ini, setelah tayangan ini, kami diberkati. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabar saudara? Sekali lagi saya mau menyapa, saya berdoa saudara dalam keadaan sehat-sehat. Kalau saudara sedang mengalami kelemahan tubuh, setelah tayangan ini, saudara yakinlah, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara. Saudara akan diproses menuju pada kesembuhan yang sempurna. Mari kita mulai membaca bagian kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah dasar kekuatan bagi orang percaya. Nah, dari tema ini diharapkan saudara masih dalam suasana Paskah. Saudara dan saya dikatakan bisa menumbuhkan semangat atau harapan yang baru di tengah tantangan. Jadi lewat semangat Paskah ini ada semangat, ada harapan yang baru menghadapi setiap tantangan-tantangan yang juga selalu baru setiap harinya. Tapi kita punya dasar kekuatan sebagai tema hari ini. Nah, firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7 berkata demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi saya baca, tapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu.
Nah, saudaraku, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari satu cerita di mana ketika itu bangsa Yehuda yang sedang dipimpin oleh Raja Asa mengalami kemerosotan rohani. Ya, bangsa Israel mengalami sesuatu yang tidak lagi setia kepada Tuhannya. Lalu datanglah seorang nabi yang diutus Tuhan, namanya Azaria bin Obed. Lalu Azaria bin Obed menyatakan seperti apa yang dikatakan tadi bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam 2 Tawari 15 ayat 7. Dan ketika mendengar itu, mendengar nasihat itu, Raja Asa tidak mengeraskan hati. Raja Asa mendengar dan mau mengerjakannya, melakukannya. Karena saudaraku, waktu itu, mari kita akan lihat dulu sedikit sejarah tentang tulisan firman Tuhan ini. Karena waktu itu di Yehuda maupun di bagian-bagian bagian kota atau daerah di pemerintahan Yehuda terjadi kekacauan. Sangat jarang dan tidak ada orang yang pergi dan bisa pulang dengan selamat. Terjadi kekacauan di kota-kota, di daerah-daerah, di desa-desa. Semua orang bertindak sekehendak hatinya sendiri. Raja kehilangan wibawa. Mengapa? Karena mereka telah tidak setia dengan Tuhan. Dan Tuhan izinkan itu. Tuhan sedih dengan kekacauan ini. Tetapi itu juga bagian ungkapan kemarahan Tuhan kepada umat yang dikasihinya, kepada umat yang dipilihnya, kepada umat yang disayang, yang dibawa keluar dari tanah perjanjian, dari tanah menuju tanah perjanjian. Maksud saya dari Mesir, dari perbudakan. Mereka dijaga sama Tuhan sampai 40 tahun lamanya. Tetapi apa yang mereka berikan? Mereka minta semuanya sama Tuhan. Mereka minta hakim, mereka minta nabi, mereka minta imam-imam, mereka minta raja. Tuhan berikan semua. Tetapi yang ada adalah kekacauan demi kekacauan. Nah, inilah yang menarik, saudara. Cerita di atas ini sesungguhnya sedang terjadi di bumi ini. Kalau boleh lebih khusus di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau mengambil keputusan bahwa apa yang terjadi saat ini di bumi atau secara khusus di Indonesia ini karena Tuhan marah. Tetapi saya berani juga mengatakan, saya yakin di atas 50% kejadian ini terjadi karena Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara mengizinkan satu makhluk kecil yang kita bilang namanya virus corona bisa mengacak-acak dunia begitu dengan mudahnya. Saudara, di dunia ini saya percaya orang yang mengenal Kristus, orang Kristen lebih banyak daripada manusia lainnya, dari kepercayaan lain. Dan apa yang dikerjakan oleh orang Kristen hari-hari ini, saya juga sangat percaya. Itu juga lebih banyak membuat Tuhan sedih, duka. Dan semoga ini bukan murka, saudara. Ini hanya peringatan-peringatan kecil buat saudara dan saya. Untuk kita kembali seperti Raja Asa menerima nasihat daripada Azaria bin Oded sebagai nabinya Tuhan. Nah, kita akan belajar, saudara. Ketika panitia memilih tema atau pengurus dasar kekuatan bagi orang percaya. Dan kita semua diharapkan setelah ibadah ini masih dalam suasana Paskah punya semangat. Punya harapan yang baru menghadapi tantangan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dan izinkan saya membaca lagi untuk saudara yang mungkin baru bergabung. Dikatakan demikian. Lihat, ada hal yang menarik, saudara ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Kalimat ini keluar setelah Azaria bin Oded menasehati Asa bahwa akan ada kehancuran demi kehancuran yang luar biasa kalau tidak berbalik kepada Tuhan. Nah, dari ayat ini, dari firman Tuhan ini, saya dapati ada 3 pelajaran, 3 pesan yang sangat sederhana. Sederhana sekali, saudara, untuk memulihkan, untuk punya semangat, untuk menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi hari ini. Tetapi percayalah yang sederhana ini, kalau kita buka hati, dia akan memperkaya hidup saudara dan saya. Dan siap menghadapi tantangan, siap menghadapi segala hal yang tidak sanggup dilakukan oleh orang lain, dikerjakan oleh orang lain. Kita anak-anak Tuhan akan sanggup. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati saudara. Ada 3 pesan yang sangat menarik. Dan sangat mudah kalau kita mau kerjakan. Yang pertama dikatakan begini. Di dalam ayat yang ke-7 dari 2 Tawari 15. Kuatkanlah hatimu. Saudaraku, ketika Azaria bin Oded katakan itu kepada Asa, kalau kau bertobat, kuatkanlah hatimu. Saudara, jadi yang pertama, untuk kita bisa belajar dari bangsa Yehuda ini. Untuk kita bisa punya semangat yang baru. Untuk kita bisa menghadapi tantangan yang baru. Saudara dan saya harus
menguatkan hati di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, saudara dan saya harus menguatkan hati di dalam Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan itu. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu. Menguatkan itu artinya menjadi kuat, meneguhkan, mengeraskan, amat sangat, menyangatkan. Itulah artinya menguatkan. Hati di dalam firman Tuhan dan di dalam kamus pun dikatakan sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat perasaan batin terdalam. Tempat menyimpan pengertian, itulah yang namanya hati, tabiat batin manusia. Nah, jadi kalau kita mau mengacu pada firman Tuhan yang mengatakan kita harus menguatkan hati, maka saudara harusnya menjadi kuat akan sesuatu yang ada di dalam batin yang terdalam, di hati saudara. Hanya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sama Tuhan yang bisa menguatkan hati di masa-masa seperti ini. Sama seperti Raja Asa berani menguatkan hati. Dan di akhir cerita dikatakan bangsa Yehuda mengalami pemulihan. Bahkan sampai matinya Asa tidak pernah terjadi perang. Semuanya penuh dengan sukacita. Modalnya menguatkan hati. Kalau kau sedang menyaksikannya tidak sendiri berdua, saudara lihat kiri kanan saudara, saudara colek. Kuatkan hati, katakan gitu. Kuatkan hati, jangan lebay lah, biasa-biasa aja. Saudaraku, bukan saudara saja bermasalah. Semua orang di dunia ini, semua orang di Indonesia bermasalah. Mau direksi kah, direktur kah, komisaris kah, mau karyawan kah, mau office boy kah di BTN, semua bermasalah. Pendeta bermasalah, majelis bermasalah, penatua bermasalah, jemaat bermasalah, pedagang bermasalah, karyawan-karyawan di perusahaan lain bermasalah. Oleh hanya karena satu benda yang Tuhan izinkan, ya, benda hidup itu yang namanya saya suka bilang dalam bercanda karena saya orang Batak, Namboru Corona itu kacau semua. Saudara mungkin di BTN masih berkata, ya saya bulan ini masih punya dapat THR, saya masih ada gajian. Ya mungkin saudara belum terancam PHK karena lihat schedule bisnis Juni akan mulai lagi. Tetapi apa yang terjadi dengan banyak orang? Mungkin yang terjadi dengan suami saudara. Atau yang terjadi dengan istri saudara yang bekerja di bidang swasta yang sekarang terancam atau mungkin sudah di PHK. Tapi bagi saya sederhana. Ketika kita menyadari semua apa yang sudah kita kerjakan selama ini menjadi orang percaya. Inilah saatnya kita berbalik seperti bangsa Yehuda. Ketika Asa mengerahkan mereka untuk terus menguatkan hati. Maka saya percaya. Hari ini ketika saudara ambil keputusan mau menguatkan hati. Berjalan bersama Kristus. Engkau pasti cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Jadi yang pertama, saudara dan saya, kita harus menguatkan hati di dalam Tuhan. Jangan di dalam yang lain-lain. Jangan di dalam yang lain-lain. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sederhana bukan? Ketika hatimu mulai rapuh, ketika hatimu mulai goyah, ketika engkau melihat dalam hampir 2 bulan dan siap masuk bulan ketiga sesuatu kok ada yang gak jelas, kuatkan hati. Sebagai hamba Tuhan, saya juga ingin mengatakan, engkau harus kuat hati. Karena saya pun juga sedang diproses Tuhan. Saya juga harus kuatkan hati. Karena semua orang sekarang harus siap memilih. Karena menguatkan hati itu adalah pilihan. Pilihlah, kuatkan hatimu bersama Kristus. Maka segala perkara, semuanya bisa kau tanggung bersama Kristus. Jadi yang pertama, kuatkan hati. Yang kedua, apa pesan Asaria bin Oded kepada Asa? Asaria bilang begini. Jangan lemah semangatmu. Haleluya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obatnya. Kalau kau mau tersenyum, maka kau pasti imunitasnya naik. Ya, jangan lagi kau buka telingamu besar-besar kepada hoax, kepada suara-suara yang aneh-aneh lalu mulai menjadi pembunuh berikutnya setelah virus corona. Karena ketika corona belum tiba, di banyak orang sudah sakit karena ketakutan. Tetapi hari ini firman Tuhan bilang, jangan lemah semangatmu. Berarti yang kedua, kalau kita mau semangat dan menghadapi tantangan-tantangan ini dengan harapan yang baru, saudara dan saya, kita harus tetap semangat dalam Tuhan. Tadi yang pertama, kita harus menguatkan hati di dalam Tuhan. Ketika kita kuat, maka kita harus semangat.
Tanpa semangat, saudara nggak bisa buat apa-apa. Semangat itu artinya ada nafsu, ada kemauan, ada gairah untuk bekerja, ada kekuatan, ada kegembiraan, ada gairah batin yang harusnya full heart, punya semangat untuk bergairah, untuk mengerjakan apa yang harus saudara kerjakan. Dan percayalah, Tuhan selalu mengerjakan apa yang akan Tuhan kerjakan. Jangan ambil bagian Tuhan, ambillah bagianmu untuk semangat. Ambillah bagianmu untuk terus bekerja, berkarya, menghadapi hidup ini. Jangan ikut-ikut apa kata dunia. Ya, rasanya nggak ada harapan deh. Bisnis tuh baru jalan lagi nanti loh tahun 2021. Saudara akan lemah dan saudara akan mati sendiri. Kalaupun saudara tetap hidup. Tetapi kalau semangat, batinmu sudah mati. Ya, saudara hidup seperti zombie yang jalan tanpa arah. Jadi bagi saya, para karyawan di Bank BTN, tetap jaga semangatmu. Ya, saya tidak tahu siapa yang menonton ini. Apakah kalau kau orang Kristen dengan posisimu yang paling tinggi di BTN pun, harusnya kau menjadi orang yang bisa menjaga semangat untuk menularkan, menurunkan, menyeberangkan kepada bawahanmu untuk tetap punya semangat, tidak menyerah menghadapi tantangan ini. Pakai hati yang paling dalam, terlebih-lebih beri semangat kepada bawahanmu yang juga adalah anak-anak Tuhan. Ini saatnya kita kibarkan panji. Ini saatnya kita katakan dan kita kerjakan apa yang Yesus inginkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, agar Bapamu yang di surga dimuliakan oleh karena perbuatan kita. Dan ini harus bukti. Ketika kau masuk mungkin berganti-gantian, kerja dari rumah, kerja di kantor, biar orang melihat bahwa kita bukan orang yang patah hati. Kita bukan orang-orang yang gak punya harapan. Kita punya semangat. Mengapa Yehuda pulih? Karena Raja Asa mendengar nasihat dari Nabi itu. Dia punya semangat. Dia bangun. Dia maju. Bayangkan semangat itu dia kerjakan. Sampai dia berani pecat neneknya menjadi ibu suri. Karena neneknya membangun patung sesembahan. Dia benar-benar total. Dia mau pulih. Dia mau hadapi tantangan. Membangun kembali bangsanya yang sudah membuat kesalahan. Saudara, mungkin tanpa sadar kita membuat kesalahan juga. Di dalam doa-doa saya atau siaran-siaran saya selalu bilang, Indonesia rusak, saudara, please. Saudara jangan salahkan pejabat yang korupsi. Jangan-jangan kita ikut andil merusak itu. Mungkin kita tidak korupsi triliunan, kita tidak korupsi miliaran. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang kita buat juga, yang kita kompromi dengan dosa ketika kita hidup di bangsa ini. Dan itu menjadi bui-bui yang besar dan itu bisa menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu memang orang percaya, orang Kristen, termasuk saya, termasuk para hamba-hamba Tuhan, semua memang harus berbalik kepada Tuhan, harus punya semangat kembali yang baru menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Jadi hari ini kita belajar sudah dua hal. Sahabat-sahabat, jemaat, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika tantangan ada, engkau dan saya punya kekuatan. Dan kita sudah belajar, yang pertama tadi jelas di dalam 2 Tawari 15 ayat 7 ada dua bagian yang menarik. Kita harus menguatkan hati di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Bagian yang ketiga, bagian yang terakhir yang bisa menjadi perenungan dan bisa menjadi jembatan bagi kita mencapai sukses demi sukses, walaupun orang bilang tidak bisa sukses. Ingatlah selalu Yeremia 29 ayat 11, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anaknya. Haleluya. Amin. Lihat kiri kanan saudara lagi dan katakan, hey, semangat ya. Bilang saudara, semangat ya. Kalau perlu share nanti video ini. Kasih lihat teman-teman saudara yang seiman secara khusus, yang semangatnya mulai layu. Bilang, hey, semangat. Kalau Yehuda bisa dipulihkan, maka kita juga bisa dipulihkan. Yang ketiga dikatakan, karena ada upah dari usahamu. Jadi Azaria bin Oded menyampaikan suara Tuhan kepada Asa. Dia bilang gini, ayo dari hatimu engkau mesti mulai bangun lagi. Ayo dari hatimu engkau mesti punya semangat lagi. Menghadapi kekacauan yang sudah terjadi di negaramu ini, ya, di daerah kekuasaanmu, di kerajaanmu ini. Lalu Azaria bin Oded sebagai nabi sampaikan isi hati Tuhan kepada Raja Asa. Kalau kau tetap punya hati kepada Tuhan, kau punya semangat yang baru sama Tuhan, maka dikatakan di sini jelas, karena ada upah dari usahamu. Upah itu artinya hasil dari akibat atau suatu perbuatan atau resiko dari apa yang kita kerjakan. Bukankah ketika saudara mengerjakan sesuatu ada akibat? Saudara dapat gaji tiap bulan.
Bukankah karena saudara melakukan dari hati yang paling dalam, saudara bisa dipromosi? Bukankah ketika kau mengerjakan dengan tanggung jawabmu ini semua di kantor, tiba-tiba kau mendapat fasilitas yang lebih? Itulah yang namanya upah. Jadi upah adalah akibat dari apa yang kita kerjakan. Nah, saya tidak bilang sekali lagi apa yang terjadi dengan corona ini akibat yang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang saya tarik dari sisi kekristenan, mungkin ini akibat ketidaksetiaan kita sama Tuhan. Saya hanya mau tarik seperti itu, karena kalau hal ini diperdebatkan kepada orang yang nggak kenal Kristus susah. Mari kita menilai diri kita masing-masing aja. Kenapa kok nih tiba-tiba oke, kita fokus banyak penyakit lain, tapi kan hari ini fokusnya karena corona begitu cepat menyebar. Ya kalau saya menarik diri saya sendiri, saya bilang mungkin karena saya nggak setia. Mungkin sebagai hamba Tuhan saya tulus melayani Tuhan, tetapi mungkin ada celah-celah yang membuat Tuhan tidak suka. Coba kalau semua orang Kristen berpikir seperti itu. Dan tiba-tiba semua orang Kristen mau berbalik. Semua orang Kristen mau menguatkan hati. Lalu punya semangat. Dan yang ketiga, saudara percayalah ketika kita menerima upah. Maka apapun yang kita kerjakan di 2 poin pertama. Kita harus percaya akan ada keberhasilan di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak percaya akan ada keberhasilan di dalam Tuhan, ya buat apa saudara dengar firman Tuhan yang mungkin sekarang hampir setiap hari Minggu kuota saudara habis hanya untuk dengar firman Tuhan. Mungkin juga ini menyadarkan kepada kita. Selama ini kita di gereja datang dengan sembarangan, terlambat nggak tahu malu. Lalu di dalam gereja sudah terlambat main handphone, kasih kabar temen yang lebih terlambat lagi. Sehingga pendeta ketika menyampaikan firman Tuhan dianggap biasa-biasa saja. Yang penting foto cap, update status bahwa sudah gereja. Tetapi ternyata kita nggak ada usaha apa-apa di dalam gereja, sehingga kita nggak menerima upah. Bukan artinya saya ingin katakan ketika kau ikut Tuhan nanti kau diupahi. Kita sudah terima upah, kematiannya di kayu salib. Itulah upah buat kita ketika kita menerima, maka surga milik saudara dan saya. Nah, hari ini kita belajar, saudara, menerima upah. Saudara, jadi apa yang saudara usahakan, ada akibatnya. Akibatnya adalah menerima upah. Itulah yang diterima oleh Raja Asa di dalam memimpin kerajaannya. Hingga akhir hayatnya, dia tetap hidup damai, tentram, dan luar biasa sekali. Karena dia dengar suara Tuhan melalui nabinya Azaria bin Oded. Saudara, saya mau tambahkan satu ayat yang menarik di dalam 2 Tawari 15. Tadi kita baca ayat 7. Mari kita baca ayat yang ke-8 sebagai penutup dan sebagai evaluasi untuk diri kita. Untuk diri saya dan untuk diri saudara. Karena firman Tuhan tidak bicara seperti hakim, saya menghakimi saudara. Tidak, firman Tuhan bicara tentang apa? Tentang pedang bermata dua. Yang pertama, dia menusuk saya dulu. Saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini sebelum saya share kepada saudara. Dan saya berharap saudara dan saya tertancap oleh firman Tuhan ini. Dan setelah ibadah ini selesai, maka saudara dan saya harusnya jadi orang Kristen yang bisa menguatkan hati di dalam Tuhan. Menjadi orang Kristen, saudara dan saya yang punya terus perasaan semangat di dalam Tuhan. Dan bahkan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang percaya bahwa di dalam Tuhan akan ada hasil, ada harapan yang baik. Haleluya. Nah, demikian ayat yang ke-8. Untuk mengevaluasi saudara dan saya memilih ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu. Jadi Asa mendengar, saudara. Ia menguatkan hatinya. Berarti waktu mendengar firman Tuhan, ada reaksi, ada pilihan untuk menerima dan menguatkan hati. Dia tidak cari alibi. Dia tidak bilang begini. Nabi Azaria bilang sama Tuhan, saya sudah baik-baik, tetapi rakyat saya tidak baik. No. Saudara, kita orang Kristen tidak boleh lagi seperti itu. Ketika kita dengar firman Tuhan yang baik, mari kita tertunduk dan kita menguatkan hati untuk menerimanya. Raja Asa mengajarkan kepada kita semua hari ini. Dikatakan ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, dikatakan ia menguatkan hatinya. Dan perhatikan reaksinya. Ia menyingkirkan dewa-dewa kejijian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Perhatikan saudara baik-baik. Ketika Azaria menerima, dia menguatkan hati dan reaksinya. Dia hancurkan semua dewa-dewa. Dia pulihkan bait Tuhan. Bait suci. Saudara, hari ini hancurkan dewa-dewa. Hancurkan semua berhala-berhala. Lalu saudara bilang, Pak Pendeta, saya kan nggak
Enggak taruh patung-patung. Saya kan enggak doa patung-patung. Saudara, setan itu juga ikut tambah modern. Kalau 35 tahun lalu orang nyembah setan pergi ke gunung-gunung, pergi ke danau-danau, pergi ke laut-laut, ya, taruh sesajian. Sekarang setan mah modern. Setan juga ada di handphone saudara dan saya. Makanya ketika orang ibadah kok rasanya mau mati tangannya kalau nggak main handphone. Nah, itu setan. Nah, setan yang lebih parah lagi adalah ada di dalam hati kita, ya, harta kita, istri kita pun kadang jadi setan, anak kita jadi setan, saudara. Kenapa? Saya nggak bilang istri saudara setan atau anak saudara setan. Kadang-kadang kita menempatkan istri kita di atas semuanya, sampai-sampai Tuhan tidak ada tempat kalau bicara tentang istri kita, atau juga tentang suami kita, atau tentang anak kita. Nah, mengapa kita harus bersihkan? Karena hari ini dikatakan firman Tuhan, ia memperbaharui mezbah Tuhan. Saudara, mezbah Tuhan di mana? Saudara dan saya adalah bait Allah. Saudara dan saya, tubuhmu adalah bait Allah. Tempat di mana Tuhan bersemayam. Saudara dan saya harus menjadi surat terbuka yang dibaca semua orang. Saudara, ketika kita bicara tentang bait Tuhan, maka itu bicara tentang pribadi saudara dan saya. Dikatakan dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Saudara dan saya nggak akan pernah bisa lakukan hal yang baik, nggak akan bisa menguatkan hati, nggak akan pernah bisa punya semangat, nggak akan pernah bisa dapat hasil yang baik kalau kita nggak membersihkan bait suci kita. Ingat saudara, tubuh saudara dan saya adalah bait Allah. Jadi ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita singkirkan dewa-dewa itu. Kita singkirkan Tuhan ilah lain. Bersihkan bait suci. Maka saya percaya ketika saudara mulai menguatkan hati, ketika saudara mulai semangat, ketika saudara mulai menunggu hasil dari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya berharap saudara mau membaca cerita di dalam 2 Tawarikh 15 atau sebelumnya 14 dan 16 sesudahnya, supaya kita mengerti apa yang akan dan sudah kita bicarakan. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Singkat, sederhana. Tapi singkat, di awal tadi saya katakan akan panjang, berlaku seumur hidupmu. Sederhana, akan memperkaya hidupmu juga. Kalau kita mau buka hati, saudara dan saya buka hati untuk kebenaran. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Nah, hari ini kita belajar 3 bagian penting. 3 tindakan dasar yang akan menjadikan kita menjadi orang Kristen, orang percaya kuat. Secara khusus para karyawan di Bank BTN. Mari perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita harus menguatkan hati di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya harus tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara, yang ketiga, kita harus percaya akan ada keberhasilan di dalam Tuhan. Jika kita percaya 3 hal itu, jika kita mulai bersihkan bait suci kita, maka momen Paskah hari ini, momen ibadah hari ini akan menjadi momen yang sangat penting buat saudara dan saya. Bangun menerobos setiap masalah yang ada saat ini di Indonesia dengan segala macam konflik yang terjadi. Saudara dan saya akan punya semangat, akan punya harapan yang baru. Dan harapan itulah yang akan menggilas setiap tantangan. Dan pada akhirnya firman Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Engkau adalah orang-orang pemenang dan lebih daripada pemenang. Haleluya! Puji Tuhan, haleluya. Saya Pendeta Rio Panggabean, senang sekali boleh bercerita, boleh membagikan kebenaran firman Tuhan buat saudara-saudara saya yang ada di mana saja di seluruh Indonesia, di pelosok-pelosok yang menjadi karyawan Bank BTN. Tetap semangat, maju terus, ingat selalu 3 hal ini, maka saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana. Hamba sudah boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih dalam pergumulan, dalam persiapan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan bagi setiap mereka yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan menjadi modal bagi mereka untuk menjadi orang-orang Kristen yang kuat, Kristen yang tangguh, menghadapi tantangan, punya harapan yang baru, semangat yang baru, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang selalu ada, bahkan selalu baru. Tetapi semua anak Tuhan di Bank BTN akan menang menghadapi tantangan ini. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur. Biarlah ibadah-ibadah seperti ini terus berjalan, yang bisa menguatkan setiap hati kami yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hamba-Mu. Semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kita, mengubahkan kita, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada ibadah online kali ini. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada tahun ini perayaan Paskah Bank BTN sangat berbeda dari perayaan Paskah Bank BTN tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun ini, kita melaksanakan perayaan Paskah dalam bentuk lain, yaitu dengan melakukan ibadah online seperti saat ini, dan melakukan aksi donasi sosial. Aksi donasi sosial kali ini adalah bertema saling bantu lawan COVID-19. Hal ini telah kita lakukan beberapa waktu sebelumnya, dan telah mengajak seluruh anggota dan pengurus Bapekris BTN nasional untuk bersama-sama memberikan donasi dalam membantu setiap tenaga medis yang menangani virus corona. Donasi yang telah terkumpul akan diberikan ke beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Kiranya donasi ini dapat membantu saudara-saudara kita, terutama tenaga medis dalam menangani penyebaran virus corona. Kita telah memberikan donasi dalam bentuk peralatan medis ke Puskesmas Keasahan, Rumah Sakit Dr. Kando Manado, Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang, Rumah Sakit HKBP Balige, dan Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta. Panitia Paskah Bapekris BTN tahun 2020 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah terlibat. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pembina Bapekris BTN, kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, kepada seluruh pengurus dan anggota Bapekris BTN, baik pusat maupun nasional, sehingga kegiatan saat ini, terutama aksi donasi sosial, bisa terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua atas segala hal yang telah kita berikan dalam membantu sesama. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita. Soli Deo Gloria. Shalom.